Baik, Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari berjumpa pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pagi hari ini di mana kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan itu semua adalah karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami sungguh mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami boleh melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan usaha kami Tuhan pada hari ini, kami rindu kembali untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berikanlah hikmat kepada kami dan berfirman agar kami boleh mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan pada hari ini terambil dari Injil Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Lagi saya katakan, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan pertobatan dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari kita semua, yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya berikan judul tema pada renungan kecil pada hari ini, yaitu menyambut kedatangan Tuhan dengan pertobatan diri. Menyambut kedatangan Tuhan dengan pertobatan diri. Pada minggu Advent yang kedua ini, tentu saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menekankan tentang persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Minggu Advent yang kedua menekankan tentang kasih. Dan kasih yang ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini adalah dengan pertobatan. Pertobatan adalah bukti kasih kita kepada Allah. Karena kalau kita mengatakan kita mengasihi Dia, maka kita akan hidup dalam kekudusan dan melakukan segala perintah-perintahnya seperti dan sebagaimana Dia perintahkan. Dan itulah wujud dari kasih yang kita berikan kepada Tuhan, atau yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih, tentu saja dalam menyambut kedatangan Tuhan, memang pertobatan diri adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Namun memang yang menjadi persoalan mendasar adalah tidak semudah dan tidak semua orang dapat melakukannya. Mudah untuk mengatakan bertobat, tetapi pada dasarnya sulit. Dan banyak orang yang hanya mengatakan di mulut atau di bibir saja, daripada perhatiannya mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Nah, pada saat itu seruan dari Yohanes yang disebut Yohanes Pembaptis ini, itu begitu keras dan tegas. Setelah lama orang-orang Israel tidak mendengarkan suara Allah atau suara kenabian yang tidak muncul di Israel hampir kurang lebih 430 tahun. Maka kemunculan Yohanes ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang Israel. Dan dia muncul dengan sebuah kata-kata yang keras yang menyerukan suara pertobatan. Walaupun kita tahu situasi pada saat itu memang begitu sulit. Orang-orang Israel di satu sisi adalah orang-orang yang sudah lama tidak mendengarkan firman Tuhan atau tidak mendengarkan suara Allah. Ya. Sehingga seolah-olah seperti mereka kehilangan tuntunan hidup atau pendamping hidup. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dan mereka seringkali mempertanyakan hal itu. Jadi secara teologis kita dapat simpulkan orang-orang Israel itu begitu lemah dan berada dalam titik
terbawa dalam iman mereka yang itu mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi di sisi yang lain kita juga tahu secara politis dan juga ekonomis tentunya orang-orang Israel juga dalam keadaan terpuruk. Mereka masih dalam situasi terjajah oleh bangsa yang kuat saat itu, yaitu bangsa Romawi. Meskipun mereka punya raja, tetapi raja mereka itu Herodes Antipas itu adalah raja yang sebenarnya dikendalikan, jadi boneka dari pemerintahan Romawi itu sendiri. Sehingga pasti kita dapat melihat bahwa keadaan orang Israel tidak sebaik dan sebagaimana yang kita harapkan atau yang mereka harapkan. Mereka hidup dalam penjajahan dan mereka juga secara ekonomi pastilah terpuruk. Dua karena tentu saja membuat mereka menjadi sukar di dalam melakukan apa yang baik dan benar dalam mata Tuhan. Mungkin perintah-perintah para nabi sebelumnya yang mereka pernah dengarkan itu sudah lama tidak mereka lakukan. Karena itu seruan dari Yohanes Pembaptis pada saat itu sangat penting untuk mengingatkan mereka bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nubuat yang Tuhan janjikan melalui para nabi seperti dicatat dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga itu pasti akan digenapi. Ya, makna ada suara-suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu semua menunjuk kepada Yohanes Pembaptis sendiri. Di mana ialah orang yang dimaksudkan, hamba yang menyerukan persiapkanlah jalan Tuhan. Karena dia adalah sosok yang terlebih dahulu datang untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, yaitu mempersiapkan orang-orang Israel atau manusia dalam hal ini dengan bertobat, dengan sungguh-sungguh menyadari balik dari dosa-dosa mereka atau berhenti melakukan dosa dan mereka hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu terkasih, pesan ini juga lah yang saat ini sampai kepada kita. Di minggu Advent yang kedua, kita juga kembali diingatkan. Memang kedatangan Tuhan yang pertama sudah datang. Tapi saat ini kita sedang menantikan kedatangan yang kedua. Ya, sikap apa yang harus kita lakukan? Pada minggu lalu, minggu Advent yang pertama, kita diminta untuk senantiasa menjaga kekudusan dan kekudusan diri dan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Maka di minggu Advent yang keduanya kita diminta untuk bertobat. Ya, berhenti melakukan segala dosa, ya, berhenti melakukan hal-hal yang buruk, berhenti melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, tapi hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kasih Allah dan perintah-perintahnya kita lakukan dengan setia dalam kehidupan kita. Mari Bapak dan Ibu, kita dengarkan firman Tuhan ini. Bertobatlah supaya kita sungguh-sungguh siap dalam menantikan kedatangan Tuhan, dan ketika nanti dia datang, dia betul-betul siap. Kita betul-betul siap untuk menyambutnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Yang percaya melalui firman ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali tentang apa yang harus kami lakukan sebagai bentuk persiapan diri kami pada minggu Advent yang kedua ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan meminta kami dan mengingatkan kami Tuhan melalui hamba-Mu Yohanes dalam Injil Lukas pasal 3 ini agar kami bertobat. Bertobat dari segala tingkah laku dan kesalahan-kesalahan kami, bertobat dari segala dosa yang mungkin pernah kami lakukan. Dan kami berkomitmen untuk boleh hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami dalam melakukan pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, berada di jalan, di luar, dan berkati seluruh anggota keluarga kami Tuhan, yang mana kami luputkan ya Tuhan, kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Bahaya, kecelakaan, bencana alam, sakit penyakit, dan apapun juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.